Bagaimana Kakak bisa menggabungkan LGBT? Ini bukan menggabungkan sebenarnya, ya. Tapi Hai Imo fans, selamat datang di channel Imovement. Kami bergerak untuk bersama-sama menghormati dan menghargai Sogi SC. Beta Tigon Salves, biasa dipanggil Tinus. Hari ini kita akan bahas tentang Imov NTT. Pasti Basong juga penasaran, Imov NTT itu apa? Sama, Beta juga penasaran, Imov NTT itu apa? Ini hari ini Beta ada undang dia pun ketua langsung nih dari pulau yang sangat jauh. Supaya Basong tahu nih. Dia seluangkan dia waktu, seluangkan dia punya semua untuk bahas tentang Imov NTT di Katong. Biar supaya Katong rasa penasaran tentang Imov NTT itu tuntas. Nah, Basong juga penasaran, dia pun ketua nih siapa. Beta juga penasaran dia ketua itu siapa. Nah, sekarang Katong mau kenal nih dia ketua tanpa berbasa-basi lagi. Mari Katong kenal langsung nih dia ketua sah. Ada di bepung sebelah nih. Nah, ini Halo Kak Ido. halo, Apa kabar? Oh, puji Tuhan suka. Baik Kak. amin. Kak, Katong nih penasaran nih. Imov NTT itu apa Kak? Mungkin Kak bisa jelaskan untuk Imo fans kok Kak? Nah Kakak jelaskan Oke, Imo fans. Sebelumnya, Beta perkenalkan diri dulu. Nama Beta Rido Herewila, tapi biasa dipanggil Ido, kayak gitu. Lebih suka dipanggil Papi Ido, kayak begitu. Beta sebagai ketua dan koordinator umum di Imov NTT. Imov NTT ini sebenarnya adalah organisasi komunitas untuk keberagaman gender dan seksual, atau biasa orang lebih kenal atau lebih mudah dengan nama LGBT, kayak gitu. Dia ini sebenarnya sebagai wadah kebersamaan, rumah kekeluargaan buat seluruh komunitas keberagaman gender dan seksual. Oh, baik Kak. Nah Kak, Katong boleh tahu kok kepanjangan Imov NTT itu apa Kak? Imov NTT itu kepanjangannya Independent Men of Lobamora NTT. Oh, baik Kak. Kak, Katong boleh tahu juga Imov NTT ini berdiri berapa lama? Imov NTT ini sudah berdiri dari tahun 2010. Jadi dari tanggal 18 Maret 2010 sampai sekarang. Kak, Katong boleh tahu kok Imov NTT itu semacam apa sih? Maksudnya komunitas apa sih Kak? Imov NTT itu kan awal pertama itu sebenarnya dia bukan Imov NTT. Jadi awal pertama itu dia nama IMF. Jadi pada pembentukan IMF waktu itu di tanggal 18 Maret 2010 di wilayah Wesapa, begitu. Beta dengan beberapa teman-teman, sekitar 10 orang teman-teman gay dan biseksual waktu itu duduk ngumpul dan akhirnya membentuk dan ngebentuk IMF kayak gitu. Fokusnya adalah sebenarnya IMF ini menjadi kayak komunitas wadah aman untuk teman-teman yang sama kayak gitu. Jadi kayak lu sendiri loh kayak begitu. Sama kayak bukan lu yang
gay sendiri atau biseksual sendiri kayak gitu. Karena kenapa beta merasa bahwa pada saat proses terhadap beta pun perjalanan hidup sendiri, beta merasa beta sendiri sebagai seorang yang berbeda kayak gitu. Nah, beta tidak mau ini dialami oleh banyak teman-teman yang sama, sehingga ada apa ya, ada saling satu sama lain saling menguatkan kayak gitu. Kalau misalkan ada apa bisa saling bertanya, saling berbagi cerita, saling berbagi suka dan duka seperti itu. Sehingga dan beta rasa juga kok di beberapa daerah, beberapa provinsi kok ada organisasi komunitas. Kenapa di Kupang dan NTT tidak ada, sedangkan di Kupang NTT juga ada teman-teman komunitas yang sama kayak gitu. Nah, itulah IMF itu dibentuk pada saat itu. Kayak gitu. Nah, Kak, bagaimana Kakak bisa menggabungkan yang setahu beta ya, seperti yang tadi Kakak jelaskan, IMOF itu sebenarnya hanya sebatas gay dan biseksual. Ya. Bagaimana bisa Kak Ido inisiatif untuk menggabungkan LGBT? Ini bukan menggabungkan sebenarnya, ya. Tapi karena seiring berjalan ya itu. Ini proses seiring berjalan, IMF akhirnya jadinya IMOF, Independent Men, jadi men manusia ya, bukan men lelaki ya, jadi Independent Men of Lobamura. Nah, kenapa berubah? Karena dulu itu ada IMF, kalau kita bicara IMF itu orang akhirnya larinya kecenderungan ke kayak lembaga pendanaan, monitoring kayak gitu yang kemarin-kemarin itu, utang dan lain-lain. Nah, jadi akhirnya kami juga berembuk kembali, sepakat untuk mengganti menjadi Independent Men of Lobamura atau IMOF kayak begitu. Lalu kenapa juga akhirnya sekarang IMOF tidak hanya fokus pada teman-teman gay dan biseksual, tapi akhirnya menyeluruh untuk LGBT karena atas dasar kebutuhan. Dulu pun IMF itu menjadi suatu organisasi keanggotaan, tapi akhirnya juga tidak lagi. Karena menurut saya secara pribadi, di saat IMF terfokus pada menjadi organisasi keanggotaan, mau tidak mau, IMF hanya berfokus dan mengakomodir pada teman-teman yang anggota saja, kayak gitu. Padahal kan sebenarnya tujuan IMF kembali pada tujuan organisasi itu dibangun atau didirikan adalah untuk menjadi rumah bersama, wadah kekeluargaan bersama seluruh komunitas gay dan biseksual, kayak gitu. Nah, akhirnya berubahlah menjadi organisasi yang tanpa harus terfokus pada keanggotaan. Itu sama saja akhirnya organisasi komunitas ini menjadi organisasi yang eksklusif, tidak lagi inklusif. Nah, akhirnya berubahlah itu menjadi IMOF. Nah, seiring berjalan pun, kenapa juga akhirnya melibatkan dan mengakomodir teman-teman LGBTQ, karena memang ada kebutuhan di situ. Banyak teman-teman yang butuh untuk diakomodir, hadir untuk seluruh komunitas, tanpa terkecuali. Dari teman-teman transpuan, teman-teman lesbian, dan teman-teman transmen lain-lainnya. Nah, akhirnya sekarang IMOF menjadi organisasi untuk seluruh komunitas LGBTQ di NTT. Wah, luar biasa ya Kak, perjalanannya sangat luar biasa. Kak, katong juga pengen tahu nih, boleh kok Kak, katong boleh tahu dia punya tempat perkumpulan teman-teman, komunitas, itu di mana ya Kak? Boleh sekali. Tempatnya itu biasa bisa dibilang sekretariat IMOF, bisa juga Rumah Pelangi. Kebanyakan orang kenal dengan Rumah Pelangi NTT. Ya. Dan itu sebagai sekretariat plus juga rumah bersama, juga rumah singgah untuk teman-teman. Tuh Kak, itu di mana ya Kak tempatnya? Itu di BTN. BTN. Kompleks Perumahan BTN Kolhua di Blok J nomor 4. Oh iya, baik. Teman IMO Fans tahu toh rumah di BTN Blok J. Kak, katanya boleh tahu kok ini anggota di dalam komunitas tuh kira-kira ada berapa? Ribuan kok Kak?
Kalau bicara kembali ke anggota, seperti tadi kita sudah bicara, ketong sekarang tidak terfokus lagi menjadi organisasi komunitas berbasis anggota. Jadi bagi saya dan bagi IMOF, di saat kita hanya terfokus pada anggota atau menjadi organisasi keanggotaan, mau tidak mau kita hanya akan terfokus pada kebutuhan-kebutuhan anggota saja, kayak gitu. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang tidak menjadi anggota? Nah, akhirnya kan ini bukan lagi menjadi organisasi komunitas LGBT, tapi menjadi organisasi yang eksklusif. Sehingga sekarang kami sudah tidak lagi menjadi organisasi berbasis keanggotaan. Bagi saya dan bagi IMO, siapapun dia, kalau memang dia adalah individu LGBT, ya IMO adalah rumah mereka. Tanpa mereka anggota atau tidak, dan kalaupun mereka memang ada kebutuhan yang bisa diakomodir dan dibantu oleh IMOF NTT, harusnya IMOF NTT harus bisa membantu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai bagian dari LGBT. Oh, seperti itu ya, Kak. Kak, IMOF NTT kan sudah berdiri lama nih. Kegiatan-kegiatan apa sih, Kak? Katong boleh tahu kok di IMOF nih kegiatan apa, Sa? Kegiatan sebenarnya banyak sekali ya, dari mulai kegiatan edukasi, menambahkan kapasitas buat komunitas itu sendiri, pengetahuan kayak gitu. Dan juga bagaimana IMOF sendiri juga berusaha untuk membangun jaringan kayak gitu dengan seluruh NGO yang ada di Nusa Tenggara Timur, Kupang, dan juga bagaimana IMOF juga berusaha untuk mengadvokasi dengan jaringan-jaringan yang ada baik secara NGO maupun stakeholder atau pemerintahan kayak gitu. Jadi sudah sangat banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IMOF. Sangat-sangat ya. Wow ya. Kak, yang tadi Kak bilang ada dia punya ada rumah aman lah untuk komunitas gitu. Kira-kira bagaimana dengan tanggapan masyarakat sekitar, lingkungan sekitar yang ada di lingkungan situ, Kak? Bagaimana dong tanggapan? Apakah ada penolakan kah? Atau ada diskriminasi kah? Menurut Kak, tanggapan di lingkungan sekitar tuh seperti apa, Kak? Puji Tuhan, menurut beta sampai saat ini dari awal rumah sekretariat IMOF di Blok J, lalu menjadi juga rumah pelangi, semua warga masyarakat setempat sebenarnya tahu, sangat tahu itu. Dan malah juga penerimaannya sangat baik. Karena memang kadang-kadang saya secara pribadi juga kan sebagai warga setempat juga sering komunikasi baik dengan mereka, menjalin hubungan sosial yang baik dengan sesama warga kayak gitu. Dan malah mereka sendiri juga tahu kalau misalkan ada kegiatan atau rame-rame di rumah sekretariat, ya malah secara tidak langsung juga masyarakat berusaha untuk mendukung sebisa mereka mendukung kayak gitu. Jadi sangat baik-baik saja. Oh, berarti penerimaan di lingkungan sekitar sangat-sangat Ya, baik sangat ya, Kak? baik. Oke. Kak, ada kosong deh tantangan di komunitas begitu, Kak? Tantangan pasti ada ya, kayak gitu. Di semua organisasi saya tahu pasti ada tantangan. Sebagai individu pun pasti masing-masing manusia juga sebagai individu pasti punya tantangan tersendiri kayak gitu. Apalagi ini menyangkut komunitas ya, organisasi komunitas yang di mana ada banyak individu-individu pelangi sebenarnya atau keberagaman kayak gitu. Pasti ada. Nah, tantangan itu baik ada tantangan dari internal ataupun baik eksternal kayak gitu. Internal itu menyangkut bagaimana penerimaan diri dari teman-teman itu sendiri kayak gitu. Lalu internal juga bagaimana mungkin ada penolakan dari orang tua atau keluarga terhadap anak-anak mereka yang sebagai bagian individu LGBT. Anak-anak dari individu juga banyak sebenarnya stigma, diskriminasi, tekanan dari lingkup keluarga, lingkup pendidikan dan lain-lain. Nah, tantangan itu sebenarnya ada kayak gitu. Dan kalau bicara menyangkut tantangan IMO selama ini juga ya cukup banyak tantangan karena selama ini kan dengan perspektif orang selama ini menyangkut LGBT
yang selalu negatif, dan dengan kehadiran IMOF juga menjadi suatu tantangan buat IMOF untuk bagaimana bisa memberikan pemahaman yang baik terhadap orang lain atau orang di luar kayak gitu. Nah Kak, yang tadi beta dengar tuh tantangannya bagaimana penerimaan dari teman-temannya Kak. Itu solusinya gimana sih Kak? Ya, tantangan bagaimana penerimaan itu adalah bagaimana teman-teman berusaha memberikan pemahaman, edukasi yang baik, penguatan, sehingga sebagai individu, teman-teman mereka juga paham akan diri mereka sendiri, kayak gitu. Bagaimana mereka bisa berdamai dengan diri mereka, bagaimana mereka bisa memanage diri mereka dengan baik, bagaimana bisa mereka berdamai dengan keadaan diri, kayak gitu. Nah, itu biasanya kita lakukan penguatan, memberikan edukasi, pelatihan, menambah pengetahuan, berbagi pengetahuan dengan teman-teman, saling berbagi cerita, dan ya seperti itulah. Terus yang kedua tuh Kak, penolakan dari orang tua, dari lingkungan sekitar tuh kira-kira solusinya seperti apa lagi Kak? Nah, kalau bagaimana penolakan yang terjadi, baik ada yang dari keluarga, ada dari masyarakat, dan lain-lain. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kayak kalau bicara orang tua dan keluarga ya, sekarang juga IMOF NTT ini kan tidak hanya sekedar IMOF NTT, tapi IMOF NTT juga saya sebagai pribadi juga berusaha mendirikan suatu wadah baru yang namanya Forum Pelangi Kasih NTT, di mana di situ juga sebenarnya mirip dengan IMOF NTT, bahwa IMOF ini adalah wadah untuk individu-individu anak-anak LGBT, bahwa bukan kamu sebagai anak LGBT sendiri, individu sendiri yang LGBT, tapi ada anak-anak lain. Sebaliknya, Forum Pelangi Kasih NTT ini juga menjadi wadah bagi para orang tua dan keluarga, bahwa ini loh, bukan kamu orang tua sendiri yang punya anak LGBT, tapi ada orang tua lain. Nah, dari situlah berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap orang tua, bagaimana memberikan pemahaman yang baik juga, dan akhirnya secara tidak langsung ini menjadi wadah bagi orang tua untuk saling menguatkan, dan mereka akan bisa saling memberikan pemahaman dan edukasi untuk orang tua lainnya, kayak gitu. Kalau bicara masyarakat, solusinya adalah bagaimana kami sebagai IMOF NTT juga melakukan pendekatan, memberikan pemahaman dan edukasi juga pada masyarakat. Terus bagaimana dengan stigma dan diskriminasi Kak? Oh ya, stigma diskriminasi pasti ada kayak gitu kan. Bagaimana itu tetap terjadi, tindakan-tindakan yang dilakukan, baik bullying kayak gitu, cacian, makian, dan lain-lain, baik yang dialami oleh beberapa teman-teman individu LGBT, dan juga mungkin diskriminasi itu dilakukan oleh baik itu orang terdekat mereka kayak gitu. Jangankan bicara orang dari luar mereka ya, tapi kadang-kadang diskriminasi itu juga terjadi dalam lingkup keluarga yang tadi saya bilang. Nah, itu yang berusaha kami berikan pemahaman, edukasi, pengetahuan untuk bagaimana orang bisa paham akan keberagaman kayak gitu. Orang bisa menerima keberagaman itu, siapapun dia, bagaimanapun dia, bahwa dia adalah manusia yang sama, yang harusnya punya hak, dan dia berhak untuk menjalankan hidup dia tanpa diintervensi oleh siapapun sebagai individu manusia. Wah, sangat-sangat luar biasa ya Kak. Ini katong juga baru tahu IMOF NTT itu karmana Kak. Makasih loh Kak Ido so sempatkan waktu untuk hadir di katong pung channel Kak. Ya. Makasih banyak Kak. IMOF fans, kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terus kalau ada tema atau masukan yang lain bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Cinta bukanlah dosa. Diskriminasi itu yang dosa. Beta Tinus, IMOFment. Kami ada, kami bergerak untuk bersama-sama menghormati dan menghargai Sogi SC. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!